Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you are fine and in good condition. For today, we are going to learn about quadrilateral and triangle. Okay, and this is the learning objective of this lesson. First, students are able to understanding the characteristic of quadrilateral and then determining the area and perimeter of quadrilateral and then solving problem related quadrilateral. Okay. And this is the Islamic value on this topic. Di sini ada surat Al-Mulk ayat 19 ya, yang artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain yang maha pemurah. Sungguhnya dia maha melihat segala sesuatu. Jadi kalau kita lihat ya bahwa sayap burung ini dia memiliki bentuk yang sama yang pastinya, yang seimbang dan balance. Akhirnya dia bisa terbang kalau dia bentuknya sama dan seimbang ya. Nah, dari bentuk sayap burung ini kita bisa belajar berbagai macam bentuk bangun datar ya yang ada di sekitar kita. Okay, so what is the quadrilateral? Quadrilateral is a two-dimensional figure with 4 side and 4 angle ya. Jadi kalau quadrilateral ya, di sini ada kata quad dan lateral. Quad it means 4 and lateral it means side. Jadi dia memiliki bangunan memiliki 4 sisi ya. Maka di sini tadi Ibu pisahkan antara quadrilateral and triangle ya. Karena kalau triangle itu sisinya ada 3 seperti itu. And then you can look around you. Do you see shape in this room ya, or your room that could be called quadrilateral? And then this is the example of quadrilateral in the real life ya. Ada contohnya di sini, ada mungkin keramik atau rumah ya, bentuknya seperti ini. Kemudian ada yang bentuknya persegi panjang juga ya, atau mungkin ada biskuit yang seperti rombus, yang meja berbentuk trapesium ya. Kemudian ada bentuk jalanan yang berbentuk paralelogram dan lain-lain. Okay, and then this is the characteristic of quadrilateral. For the first picture is parallelogram. Okay, good. And this parallelogram, the characteristic of parallelogram has opposite angle. Opposite itu adalah saling bertolak belakang. Jadi sudut yang ada di sini ya dengan sudut yang di sini itu besarnya pasti sama. Misal di sini adalah 150 misalnya. Maka di sini juga sama 150. Kemudian sisi yang di sini, sudut yang di sini sama dengan sudut yang ada di sebelah atasnya. Ya. Kemudian consecutive angle are supplementary. Besar sudut yang sejajar itu ya. Konsekutif besarnya ini kalau kita jumlahkan semuanya adalah 360. Kemudian kalau kita jumlahkan seperti ini konsekutif ya. Nah, kalau kita jumlahkan itu dia 180. Ya, kalau kita jumlahkan semuanya ini 180. Jadi kalau kita jumlahkan ke semua sudutnya totalnya adalah 360. Jadi karakteristik quadrilateral itu adalah jumlah seluruh sudutnya itu adalah 360 derajat ya. Kemudian opposite side are congruent. Sisi yang saling bertolak belakang itu adalah sama ya. Kemudian dia punya diagonal yang sama. Di sini diagonal bisek ya. Ada 2. Kemudian diagonal ini membuat seperti segitiga yang kongruen, segitiga yang sama. Kalau kita lihat nih, nah, jadi ada 2 segitiga nih. Kemudian kita lanjut untuk karakteristik yang kedua, yaitu rectangle. This is the special type of parallelogram, has 4 right angle. Dia punya 4 sudut ya tentunya.
Nah, kalau yang seperti ini, kotak ini, besar sudutnya adalah 90 derajat. Ya, so the total of the angle in this rectangle is 360 degree. Jadi semuanya sama besarnya. Ya, kalau yang seperti ini yang ada kotaknya pasti 90 derajat. And then this is the next, ya, square is parallelogram. Ya, masuk parallelogram, kemudian termasuk juga dia rectangle atau rhombus, ya. Kemudian dia memiliki 4 sisi yang sama, 4 sudut yang sama, ya. Otomatis dia juga besar sudutnya 360 derajat. Nah, kemudian selanjutnya ada rhombus. What is the rhombus? Belah ketupat. Nah, dia termasuk salah satu parallelogram yang spesial disebutnya, ya. Kemudian ada 4 congruent side, sisi yang kongruen ini sama. Kemudian dia punya diagonal yang saling tegak lurus. Ini diagonalnya tegak lurus, perpendikular, ya. Kemudian dia punya diagonal diagonal bisect opposite angle. Nah, dia punya diagonal yang besarnya itu besar sudutnya itu dia saling bertolak belakang besarnya, ya. Kemudian selanjutnya ada kite, ya. The kite have 2 pairs of side. Dia punya dua sisi yang sejajar. Kemudian dia punya masing-masingnya dia kalau kita lipat, nah, dia akan bertemu sisi yang satu dengan sisi yang satunya lagi. Jadi akan ketemu bentuknya, ya. Kemudian dia punya diagonal, ya. Kemudian sudutnya, kalau misalkan tadi itu akan saling bertemu, ya, sisinya itu saling pas gitu. Kemudian untuk selanjutnya ada trapezoid or trapesium. Ada 2 jenis, jadi ada trapezoid, ada isoscale. Bedanya apa? Kalau isoscale itu dia kakinya sama, atau leg-nya itu sama. Kalau ini kan leg-nya beda, panjangnya beda. Kalau yang isoscale, dia leg-nya sama, maka dia punya sudut besarnya sama. Kemudian kalau yang trapezoid ini dia tidak punya sisi yang paralel, tidak ada yang sisi yang sama. Kalau ini dia punya sisi yang sama. Yang ini, sisi yang sama ini dengan yang kakinya sama. Okay, and this is the formula for finding the quadrilateral. This is the square. The area is side, multiple side, and for the perimeter of square, 4 multiple side, ya, 4 kali S atau semua sisinya ditambah. Kemudian rectangle, length multiple width atau panjang dikali lebar, ya. Lalu untuk mencari perimeter sebenarnya semua sisinya ditambahkan aja semua kalau untuk memudahkan, atau bisa juga dengan cara 2 kali ditambah 2 kali panjang ditambah lebar, ya, boleh seperti itu juga. Okay, and this is the parallelogram for finding the area base, ya, alas dikali tinggi. Tingginya jangan lupa bukan BC. Jadi bukan ini tingginya nih. Bukan. Tapi tingginya kalau kita tarik garis tegak lurus, nah ini tingginya nih. Ya, base dikali height. Ini base-nya, ini height-nya nih. Kemudian untuk perimeter, semua sisinya dijumlahkan. And how about the rhombus? Okay, because they have diagonal, so for finding the area is diagonal 1 multiple diagonal 2 divided by 2, and the perimeter is 4 multiple side. Okay, this is the trapezoid, and this is the area of trapezoid. A, ya, di sini Ibu bilangnya atas tambah bawah dikali tinggi trapesium atau trapezoid, tingginya yang ini dibagi 2, ya, ini rumusnya. Kemudian kalau perimeter semua sisinya dijumlahkan. And how about the kite? Ya, tadi sama dia punya diagonal, tapi diagonalnya tidak sama persis. Kalau tadi kan rhombus dia sama atau bisect. Kalau yang di kite ini dia beda. Di diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Untuk mencari perimeter
semua sisinya dijumlahkan. Okay, for today we just learn until quadrilateral. So for the next we are going to triangle. Okay, this is enough from me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.